Halo sahabat hidup, berjumpa lagi bersama saya Karina Krisyantia dalam editorial Hidup. Sekarang saya sudah bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Hidup, Hasyiholan Siagian. Halo Pak. Halo Karin, apa kabar? Gimana kabarnya? Pelik sih Pak ini. Ya, suasananya situasinya sedikit nggak enakin ya, banget. nggak enak, tetapi itu juga kita harus waspada terus. Karena situasi memang meminta semua orang untuk tetap makin waspada dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini tanpa kecuali. Mari kita saling menguji kesabaran, menguji toleransi dan juga kepekaan kita pada sesama kita. Saling mengingatkan, tujuannya adalah untuk kepentingan semua begitu. Iya, jadi saling menjaga satu sama lain ya Pak di tengah wabah corona. Iya, harus saling bergotong royong, bertoleransi satu dengan yang lainnya begitu. Benar-benar. Nah, terkait dengan majalah Hidup nih Pak, ada apa sih di dalamnya? Apakah ada tulisan tentang corona juga, virus corona, himbauan dari gereja seperti itu? Betul, ya kita sudah mendengarkan juga himbauan dari pemerintah. Ada juga larangan di sana sini yang tadi saya katakan tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua kok. Karena juga ini dialami seluruh dunia kurang lebih saat ini. Maka juga dalam rubrik antar kita edisi kali ini ada juga himbauan ataupun bahkan surat edaran dari Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta yang meminta umat untuk pada masa-masa yang akan datang, hari yang akan datang untuk ya tidak perlu ke gereja dan segala macam, misalnya seperti itu. Ya live streaming saja gitu. Ibadat-ibadat bisa di rumah bersama dengan keluarga. Nah, kalau misalnya sajian utamanya nih Pak, itu apakah tentang corona memang juga? tidak terkait dengan ini, tetapi kita sudah sampai pada akhir dari masa prapaskah. Semua dana-dana APP yang sebetulnya itu adalah hasil dari ugahari masing-masing sudah perlahan-lahan dikumpulkan di masing-masing keuskupan. Nah sekarang kan bagaimana dana ini dimanfaatkan untuk apa peruntukannya? Perekonomian mandek. Gitu. Iya, dan itu kita harus bersabar semua untuk itu dan berkorban semua untuk itu. Nah nanti Ketua Komisi PSE, Monsinyur Samuel Otto Sidin juga menjelaskan hal ini gitu ya. Untuk apa sih kita beramal dan segala macam, bentuknya kayak apa, kegiatan-kegiatan bisa dilakukan seperti apa. Nah di situ dia nanti ada wawancara 2 halaman dengan Bapak Uskup ini gitu ya. Nah rubrik apa lagi sih Pak yang kiranya umat itu butuh baca gitu di edisi kali ini? Iya, edisi ini kan sudah mendekati Paskah yang didahului dengan Kamis Putih, Jumat Agung, nanti puncaknya pada malam Paskah dan hari Minggu Paskah Agung ya. Nah di sini ada banyak hal yang mungkin bisa dilihat oleh pembaca hidup, dibaca di situ. Misalnya saja renungan minggu ya, renungan minggu nanti ditulis oleh Romo Robini, seorang UP dari Kalimantan. Dia mengajak kita untuk makin refleksi mendekati masa-masa yang sangat berahmat ini. Begitu juga dengan renungan harian. Renungan harian ditulis oleh Suster Graciana, PRR, yang selama pekan ini kan kita di rumah nih ceritanya. Jadi bisa dibaca kan, ayo ambil majalah hidup. Pekan ini apa renungannya, ayo duduk bersama. Mungkin juga mengajak anak-anak juga membaca atau siapa bergantian begitu. Maka ini sebetulnya kesempatan berahmat juga untuk masing-masing keluarga. Nanti bisa dilihat lengkap ada di situ. Renungan hariannya ada, renungan minggunya juga ada begitu. Nah, mungkin kita agak rileks sebentar ke rubrik-rubrik yang lain gitu yang di luar dari virus corona ini Pak. Itu ada apa aja sih Pak? Iya, edisi kali ini juga ada di rubrik apa dan siapa kita tampilkan seorang Wakil Menteri Agraria Pak Surya Chandra. Dia lalu kemudian dia bercerita tentang bagaimana dia hidup sebagai seorang pejabat tinggi negara saat ini ya. Sesuatu yang menarik dia sampaikan ya, artinya dia berasal dari mana dulu, dia nggak mau lupa daratan gitu ya, tinggal juga di rumah masyarakat biasa juga, dan ada yang lain lagi nanti boleh dilihat di situ ya. Bapak nih makin penasaran aja ya dong tadi. Nanti ya, jadi menarik untuk melihat kisahnya beliau begitu ya. Nah, kalau untuk kesaksian sendiri Pak, kan rubrik utamanya hidup nih, itu tentang apa sih kalau yang edisi kali ini? Untuk edisi ini ada kisah menarik nih. Ada pasangan suami istri yang sudah 50 tahun ya. Oh, mencapai 50 tahun ya Pak, itu kan Pak sulit Sembiring ya? Pak Sembiring dengan pasangannya itu mereka sudah 50 tahun dan nggak semua orang dapat kesempatan ini kan seperti itu. Jarang-jarang juga orang sampai 50 tahun, maka katanya sih mereka tetap romantis gitu ya. Seperti apa gitu ya.
orang muda mesti tahu juga gitu ya. Pasangan muda harus baca berarti ya. Mesti banyak belajar dari situ. Nanti bisa disimak, dibaca berdua dengan pasangannya atau calon pasangannya misalnya gitu. Oke. Nah, kalau untuk konsultasi iman nih Pak, yang kali lalu kan tentang misa online. Nah, kalau yang kali ini? Kali ini kita berbicara mengenai ini, kebetulan juga kan khusus di Keuskupan Agung Jakarta kan tahun keadilan. Nah di sini Romo Hartanto menyoroti soal bagaimana sih kalau kita menyebutkan Tuhan itu adil gitu ya. Apa yang dimaksud dengan Tuhan itu adil? Seperti apa gitu ya? Padahal sebetulnya Tuhan yang adil itu sudah ada dijelaskan juga dalam ajaran gereja, dalam kitab suci dan lain-lain. Nanti Karin bisa lihat tadi. Kita udah penasaran lagi nih. Nah, selain itu Pak, apakah ada rubrik lain yang lebih benar? Sedikit tadi kita mulai dengan virus corona. Pak Sularto, yaitu wartawan senior, menulis juga di rubrik kolom tentang ini tahun ini kita menyambut Paskah dengan virus corona gitu ya. Jadi tetapi ya, dia tidak menunjukkan suatu dalam arti ini adalah sebuah pengalaman iman yang mesti dihayati. Nah, bagaimana kita menghayatinya? Pak Sularto menyorotinya di sini ya. Endingnya sangat menarik menurut saya. Dia mengutip sebuah lagu yang hits pada zaman itu ya. Menurut saya sih keren banget gitu. Gue apa tuh Bang? Nanti lihat aja sendiri dong. Harus baca sendiri ya? Ya harus baca sendiri gitu ya. Oke. Nah mungkin Karin juga pasti udah penasaran tuh majalahnya kayak dari apa. Dari tadi udah menunggu ya. Ini dia covernya edisi nomor 13. Yang akan mulai beredar pada hari Selasa tanggal 24 besok, Karin. Jadi sudah bisa juga dilihat ataupun dicari di seluruh toko-toko di Indonesia. Dan dari covernya sudah menggambarkan ini bicara bahwa mengenai kita mau ngomongin APP, tetapi lebih pada bagaimana ini dihayati, diamalkan, dan dana itu untuk apa gitu. Nah, sahabat hidup, jangan lupa miliki majalah Hidup edisi 13 yang akan beredar pada tanggal 24 Maret 2020. Dan itu sudah akan didistribusikan di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel Hidup TV. Akhir kata, saya Karina Krisyantia bersama Bapak Hasiholan Siagian pamit undur diri. Stay safe everyone.